Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Oke, buat Pisces semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Buat Pisces yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Pisces. Boredom. Gain happiness by learning how to want the things that you already have. Oke, jadi Pisces saat ini sepertinya kalian disuruh untuk belajar merasakan kebahagiaan itu atau belajar mensyukuri apa yang sudah kalian miliki, agar dengan cara seperti itu Pisces kita tidak akan merasa bosan selama kita masih bisa menghargai apa yang sudah kita miliki. Karena kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, hal itulah yang membuat kita cepat bosan. Dan seperti sering saya bilang, kebosanan merupakan akar dari energi setan, agar kita tidak menjadi setan. Agar kita tidak mengikuti energinya setan. Jadi belajarlah untuk jangan merasa bosan dengan kehidupannya kalian. Oke, belajar untuk merasa bahagia dengan apa yang sudah kita miliki. Kartu kedua di sini, Pisces memiliki The High Priestess. Jadi The High Priestess merupakan seseorang yang memiliki banyak pengetahuan, banyak knowledge. Dan The High Priestess juga orangnya sangat intuitif. Mungkin saat ini Pisces kalian perlu mendengarkan intuisinya kalian. Ikuti suara batinnya kalian, ikuti suara hatinya kalian. Dan juga diingatkan karena kalian memiliki secret knowledge, kalian memiliki pengetahuan yang dalam. Mungkin kalian seorang clairvoyant atau clairsentient seperti itu. Rahasia apapun yang disembunyikan oleh seseorang di sini, terutama kalau Pisces kalian punya niat yang sangat positif terhadap orang lain, dan orang ini menyembunyikan sesuatu dari Pisces atau merahasiakan sesuatu dari Pisces, ilahi akan menunjukkan kepada kalian tentang rahasia itu. Karena kalian memiliki energi yang sangat tinggi. Oke, jadi kalau saat ini Pisces merasa, Kak, apakah dia selingkuh, Kak, apakah dia ini, Kak, apakah dia itu, tutup matanya kalian dan rasakan bagaimana perasaan kalian. Apakah kalian percaya sama dia? Apakah kalian benar-benar merasakan dia ini selingkuh di belakangnya kalian? Kalau sudah ada rasa khawatir seperti itu, biasanya kita disarankan untuk lebih baik jangan melanjutkan suatu hubungan kalau kita sudah merasa ada perasaan was-was. Seperti itu, lebih baik hentikan terlebih dahulu dan fokus sampai kalian benar-benar, jangan hanya mencari pasangan hanya karena Kak, saya takut sendiri, Kak, saya hanya ingin punya pasangan. Tapi kalau itu yang kalian inginkan, misalnya kalian masih muda, Kak, yang penting saya punya pasangan, itu memang gairah orang muda. Kita memang seperti kita tidak bisa lari dari kodrat sebagai manusia, terutama di saat kita masih muda, terutama umur 20 tahunan. Di sini terkadang kita menerima seseorang hanya karena bosan atau hanya karena malas sendiri, tapi di dalam hatinya kita merasa, saya tidak ingin pacaran. Saya hanya ingin seseorang yang bisa saya ajak ngomong sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, karena orang muda biasanya susah untuk tidur. Contohnya saya sendiri waktu masih di umur 20 tahunan, di awal umur 20 tahunan di sini, saya susah tidur. Jam 3 pagi baru bisa tidur, jam 4 pagi baru bisa tidur, seperti itu. Jadi ngobrol sampai pagi, biar ada orang diajak ngobrol seperti itu. Oke, itu sudah hal yang lumrah buat kalian yang masih muda di sini.
Dan di sini dengan adanya kartu beauty, kartu ini mengingatkan kecantikan yang sejati itu dia ada di dalam dirinya kita. Saya yakin kalian semua sudah tahu tentang hal ini. Dan untuk mengetahui apakah kalian memiliki kecantikan yang murni, kalian disuruh untuk mendalami dirinya kalian. Selama kalian belum mau mendalami tentang dirinya kalian dan hanya melihat kekurangan dari orang lain, dalam artian di sini Pisces disuruh untuk dalami dirinya kalian, karena orang yang kita temui di kehidupan kita ini, mereka semua merupakan refleksi dari energinya kita. Bagaimana energinya kita, energi seperti itulah yang kita tarik dari orang-orang itu. Kalau kalian orangnya cepat bosanan, kalian akan menarik energi orang yang cepat bosan juga, ataukah orang yang akan membuat kalian merasa bosan. Dalam artian, kalian perlu belajar untuk melepaskan rasa bosan ini. Kak, saya bosan dengan kehidupan ini. Kak, saya bosan dengan itu. Kak, saya bosan dengan ini. Jangan sering-sering, kalau bisa jangan pernah bilang, saya bosan, saya bosan. Jangan bilang seperti itu, karena getaran dari suaranya kita pun dia akan diwujudkan. Kalian akan mewujudkan hal itu. Jadi semakin sering kalian bilang, Kak saya bosan, Kak saya bosan, Kak saya bosan. Semakin sering kalian bilang seperti itu, hal itulah yang dikirimkan balik ke kalian. Kalian akan dikirimkan dengan orang yang akan membosankan. Kalian akan memiliki situasi yang akan membosankan, seperti itu. Jadi lebih baik kalian bilang, saya sangat bersyukur dengan kehidupan ini. Walaupun kalian lagi sakit hati, lagi kecewa dan sebagainya. Saya sangat bersyukur dengan kehidupan ini. Saya sangat bersyukur dengan kehidupan ini. Saya sangat bersyukur dengan kehidupan ini. Lawan rasa bosan itu, lawan rasa amarah itu, lawan rasa kecewa itu. Semua itu adalah energi yang negatif. Oke? Dan itu bukanlah hal yang mudah buat kita lakukan, terutama kalau kalian masih muda. Kalian benar-benar perlu minta bantuan dari ilahi atau yang kuasa untuk menguatkan energinya kalian, untuk melepaskan energi yang seperti itu. Oke? Dan kalian juga di sini disuruh untuk jadilah dirinya kalian sendiri, jadi orang yang otentik, atau seperti tadi, jangan berpura-pura seperti itu. Kalau kalian tidak mau hangout, bilang ke temannya kalian, sorry untuk saat ini saya merasa sangat capek, saya sepertinya butuh istirahat. Kalau temannya kalian, oh kamu ini tidak mau bla 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 seperti itu. Kalau dia tidak mengerti, dia bukan teman yang baik. Cari teman lain. Kalaupun tidak punya teman, sibukkan dirinya kalian. Belajar inilah, belajar itulah. Oke? Stone people. Everything can change, even someone with a heart of stone. Saya merasa Pisces mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang memiliki jiwa yang sangat keras atau emosionalnya dia membeku. Apakah ini pasangannya kalian, orang tuanya kalian, saudara, teman, seperti itu. Diingatkan di sini juga Pisces, segala sesuatu atau seseorang selalu ada kemungkinan untuk dirubah atau untuk merubah dirinya mereka. Walaupun orang ini memiliki jiwa yang sangat keras, dia masih bisa berubah. Jadi sesuai dengan energinya kita juga. Kalau Pisces misalnya kalian punya keras hati, kalian punya jiwa yang keras, otomatis kalian juga akan menarik orang yang akan menguji kalian, atau orang yang sama-sama memiliki keras hati atau memiliki jiwa yang membeku. Itu sudah hukum dari alam semesta, kita tidak bisa menolak hukum itu. Sama juga dengan adanya gelap, ada terang. Ada negatif, ada positif. Ada maskulin, ada feminin. Ada yin, ada yang. Yin yang. Seperti itu. Oke, sorry. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki dirinya kita, agar orang yang kita miliki pun dia akan ikut memperbaiki dirinya mereka.
benar-benar memperbaiki diri. Bukan hanya di luarnya saja. Kak, saya sudah operasi hidung, sekarang hidung saya sangat mancung, sangat cantik dan sebagainya. Kenapa suami saya masih selingkuhan? Seperti itu. Bukan di luarnya saja, itu hal duniawi. Benar-benar dari dalam dirinya kalian. Oke, selami dirinya kalian sedalam mungkin. Setiap kali kalian marah, oh ya, saya lagi marah saat ini. Sifat ini sangat membosankan sekali. Kenapa saya cepat marah seperti itu? Saya tidak suka dengan jiwa saya yang pemarah seperti ini. Di saat kalian sedih, dalami lagi. Ternyata saya orangnya cepat bersedih. Saya tidak suka dengan sifat saya yang cepat menangis, cepat sedih, cepat kecewa. Seperti itu. Bilang ke alam semesta, saya tidak suka dengan sifat ini. Jadi hal itu pun dilebur oleh alam semesta. Alam semesta pun membantu kalian. Oh ya, Pisces dia bilang dia tidak mau menjadi orang yang pemarah. Seperti itu. Okay. Destiny. Respond to your calling, direction, purpose, and choices. Ada Pisces di sini, kalian sudah dipanggil oleh ilahi untuk mengambil suatu keputusan. Ada Pisces mungkin kalian menggantungkan seseorang di sini, belum memberikan jawaban yang pasti atau kalian belum berani mengambil suatu keputusan. Sepertinya sudah waktunya buat kalian untuk melakukan hal itu, apalagi kalau hatinya kalian terpanggil di sini untuk mengambil satu keputusan atau melakukan suatu gerakan. Okay? Afterlife. You are guided by spirit, ancestor. Apapun yang terjadi saat ini, kalian akan melewati hal ini karena kalian dibantu oleh malaikat pelindungnya Pisces dan juga nenek moyangnya kalian. Jadi spiritnya mereka, energinya mereka ada di sekitarannya Pisces yang berusaha untuk membantu kalian. Guardian. Protect your boundaries, be firm. Untuk saat ini, Pisces disuruh untuk melindungi dirinya kalian, lindungi atau jaga jarak yang mesti kalian miliki saat ini. Atau hargai suatu jarak saat ini. Kalau misalnya kalian ingin putus dengan seseorang, benar-benar jaga jarak ini. Benar-benar healing terlebih dahulu. Sebelum kalian kembali ke dia atau sebelum kalian menerima dia kembali, benar-benar healing, benar-benar ketahui siapa diri kalian, bagaimana sifat kalian yang sebenarnya, kekurangan apa yang masih perlu kalian lepaskan dari dirinya kalian sendiri. Okay? Reserve. Plan for the future. Untuk saat ini, Pisces disuruh untuk lebih banyak menabung, buat rencana, buat masa depannya kalian, atau bangun suatu pondasi yang kuat untuk masa depannya kalian sendiri. Jangan memikirkan tentang orang lain untuk saat ini. Pikirkan tentang pondasinya kalian terlebih dahulu. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini? I love your weirdness. Oke. Mungkin Pisces kalian memiliki suatu keanehan di sini. Ada seseorang bilang, saya mencintai atau saya suka dengan keanehannya kamu atau hal-hal yang aneh di dalam dirinya Pisces atau keunikannya kalian. 5D manifestation. Oke. Jadi you are the alchemist magician. Kalian seseorang yang sebenarnya sudah sering lahir ke dunia ini. Jadi kalian memiliki jiwa yang tua, di mana jiwanya kalian di sini sebenarnya sudah bisa mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Saat ini ada Pisces, secara energi kalian sudah mewujudkan sesuatu di dunia kelima, dalam artian di tingkatan yang lebih tinggi. Masih apapun yang kalian coba raih di sini, sudah kalian sebenarnya hal itu sudah terwujudkan. Hanya saja kalian perlu menarik hal itu ke bawah untuk ke dunia ketiga agar kalian bisa merasakan hal itu di dunia ini.
Jadi kalian kalau berdoa misalnya tentang sesuatu, doanya kalian sudah dijawab, doanya kalian sudah dikabulkan, tapi mungkin ilahi melihat kalian, kalau saya memberikan hasil dari doanya Pisces saat ini, apakah Pisces benar-benar akan menjaga hasil ini? Apakah Pisces akan benar-benar mensyukuri hasil ini? Kalau ilahi merasa sepertinya Pisces belum siap, misalnya Pisces, Kak saya ingin jadi milioner, saya sudah berdoa setiap hari, mungkin uang itu atau hasil itu sudah diwujudkan di dunia kelima, dalam artian di sekitaran para angel, di sekitaran para malaikat. Tapi kalau mereka melihat kalian akan tersesat dengan uang sebanyak itu, kalian akan mungkin jungkir balik. Oke, tanyakan saat ini Pisces. Contoh, kalau Pisces kalian ingin jadi seorang milioner. Kalau tiba-tiba kalian diberikan uang 1 miliar di depannya kalian saat ini, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian sudah punya rencana dengan pasti dengan uang itu? Kalau kalian belum pasti, kalian masih berubah-ubah, hari ini kalian bilang, oh kalau saya punya uang 1 miliar, saya akan bangun rumah yang seperti ini. Terus besoknya kalian, oh ya kalau saya punya uang 1 miliar, saya akan jalan-jalan keliling dunia. Terus besoknya lagi, kalau saya punya 1 miliar, saya akan beli mobil mewah, saya akan beli um, apapun di sini. Jadi pikiran kalian masih berubah-ubah, hal itulah juga menghalangi manifestasinya kita. Sampai kita benar-benar klik, ini yang saya inginkan, dengan uang sebanyak ini yang akan saya wujudkan, dan sudah benar-benar pasti setiap hari pikiran kalian sama. Disitulah manifestasi kita lebih mudah terjadi, lebih mudah diberikan kalau kita sudah pasti tahu apa yang kita inginkan. Oke? Oh my goodness, panjang sekali, sorry. I never meant to hurt you. Jadi di sini ada seseorang yang bilang bahwa dia tidak pernah merencanakan untuk, tidak pernah ada keinginan untuk menyakiti kalian. Apapun yang pernah dia lakukan di sini, dia tidak merencanakan hal itu. Jadi mungkin hal ini terjadi untuk misalnya buat Pisces, untuk membantu kalian misalnya belajar tentang sesuatu dari seseorang, dari orang ini. Okay? You are my North Star. Orang ini merasa bahwa kalian merupakan cahaya buat dia, cahaya yang bisa membantu menerangi jalannya dia. Kalian seperti seorang petunjuk buat dia, seorang yang bisa membantu dia ke jalan yang terang seperti itu. Oke, mari kita lihat energinya dia buat Pisces untuk saat ini. Energinya Pisces. All wounds. Oke, jadi orang ini dia memiliki luka lama dari masa kecilnya dia. Mungkin dia punya orang tua yang abusive, punya orang tua yang kasar, orang tua yang galak seperti itu, atau suka menyakiti hatinya dia. Karena hal itulah di sini dia susah untuk membuka hatinya dia untuk hubungan jangka panjang. Karena dia tidak pernah memiliki contoh suatu hubungan yang sehat. Maka dari itulah di pikiran dia pun dia tidak mengerti dengan hubungan yang sehat. Karena saya juga sering mengingatkan kalian semua, kalau kita berhubungan dengan orang yang menyakiti kita, ingat orang yang bisa menyakiti orang lain adalah orang sakit. Hanya orang yang sakit yang bisa menyakiti orang lain. Oke? The dark side. Dia juga bilang di sini, saya punya kekurangan, saya punya jiwa yang gelap di sini, dan belum ada orang yang tahu tentang jiwa saya yang gelap ini. Oke? Dia juga bilang bahwa dia takut untuk menunjukkan
sisi gelapnya dia atau sisi negatifnya dia. Dia hanya ingin menunjukkan hal-hal yang bagus di depannya kalian. Mungkin orang ini dia masih perlu healing, maka dari itulah dia bilang saya masih punya sisi yang negatif. Belum ada orang yang tahu tentang sisi negatif saya. Buat Pisces saat ini, kalau kalian melihat sisi negatifnya orang ini, dalam artian dia berani terbuka sama kalian. Kalau kalian tidak tahan dengan sisi negatifnya dia, lepaskan. Dan ketahuilah itu semua kekurangannya seseorang. Dan kita tidak bisa memaksakan orang lain, kamu harus sempurna demi kebahagiaan saya. Bukan tugas orang lain untuk membahagiakan kita, itu tugasnya kita sendiri. Sama juga dengan orang lain. Kalau dia tidak bahagia sama kalian, bukan tugasnya kalian untuk membahagiakan orang itu. Kalau kamu tidak bahagia, silakan pergi. Saya tidak ada waktu untuk membahagiakan energinya kamu. Saya juga punya energi yang perlu diperhatikan. Kita semua punya energi masing-masing. Dan kalian perlu menghargai energinya kalian juga. Oke? Jadi kalau kalian merasa orang ini dia orangnya penipu, Kak, dia orangnya pembohong, dia orangnya ini dan itu. Setelah kalian tahu orangnya seperti itu dan kalian merasa khawatir untuk melanjutkan hubungan itu, lepaskan dan maafkan agar kalian tidak dipertemukan dengan orang yang sama kembali. Oke? Justice. Oke, di sini dia bilang dia ingin menyeimbangkan atau dia ingin melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dia ingin menjadi orang yang seimbang, dia ingin menjadi orang yang baik. Karena dia di sini ingin memberikan sesuatu yang baik buat kalian. Dalam artian orang ini dia ingin berubah karena kalian atau untuk kalian. Tapi orang ini dia masih takut untuk memberikan hal itu ke kalian. Mungkin dia masih takut untuk memberikan cintanya dia ke kalian. Karena dia masih ada luka yang perlu dia obati. Bagaimana dia bisa mencintai seseorang kalau hatinya dia masih hancur? Kalau jiwanya dia masih membeku? Bagaimana dia bisa merasakan hangatnya pelukan seseorang, hangatnya kasih sayang dari seseorang? Karena dia sendiri seperti es, seperti orang mati. Orang mati itu kalau kita sentuh badannya mereka sangat dingin. Seperti itulah orang yang memiliki jiwa yang beku. Dia kedinginan, dia tidak bisa merasakan kecuali kalian kasih selimut yang banyak seperti itu barulah dia merasakan kehangatan itu. Dalam artian kalian kasih dia banyak kasih sayang, walaupun dia salah kasih sayang lagi seperti itu. Disitulah orang yang seperti ini bisa terbuka, bisa mencintai orang lain. Kalau kalian orangnya yang mudah menyerah di sini, dia bukan orang yang tepat buat kalian. Orang ini perlu orang yang sangat sabar, seperti saya. Sorry, just kidding. Saya bukan orang yang sabar. Sekarang sedikit sabar, dulu benar-benar saya tidak sabaran orangnya. Sorry. Oke. Dan kartu terakhir di sini, betrayal. Jadi ada seseorang di sini, saya merasa orang ini dia masih punya sifat yang bisa menghancurkan hati orang lain. Untuk saat ini, kalau Pisces, maka dari itulah tadi saya merasakan Pisces di sini. Kalau kalian merasa tidak bisa menyelimuti orang ini berkali-kali, memberikan kehangatan ini berkali-kali biar dia bisa hidup kembali, lepaskan orang ini. Dia butuh orang yang benar-benar bisa memberikan kasih sayang yang banyak ke dia. Mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya dia. Oke? Jadi lebih baik sebelum kalian juga disakiti di sini, sebelum kalian merasa kecewa suatu hari nanti dan buang-buang waktu, buang-buang energi kalau kalian merasa, Kak, saya bukan orang yang sabar. Seperti itu, seperti saya. Tidak bisa menyayangi orang yang seperti ini.
Karena kalian juga, kalau kalian orangnya kurang penyabar, dalam artian kalian juga butuh kasih sayang. Bagaimana orang ini bisa memberikan kasih sayang ke kalian kalau dia sendiri belum bisa menyayangi dirinya dia sendiri? Belum berani membuka hatinya dia, oke? Jadi lepaskan kalau orang ini, kalau kalian tidak bisa menghadapi orang yang beku seperti ini. Oke, mari kita lihat afirmasi buat Pisces untuk saat ini. Afirmasi buat kalian. I am filled with gratitude for another day. Oke, jadi kalian disuruh di sini untuk mengingatkan dirinya kalian bahwa kalian selalu bersyukur karena kalian tahu besok ada hari yang baru. Masih ada hari baru, masih ada kesempatan buat saya untuk memiliki situasi baru. Oke. Jadi mungkin kalian bisa bilang di sini, saya merasa terpenuhi dan sangat bersyukur karena saya masih bisa melihat hari esok. Seperti itu. Oke, dan ungkapkan hal itu berkali-kali. Even my flaws have positive aspect. Oke. Dan buat Pisces di sini, kita semua memiliki flaws. Flaws di sini maksudnya memiliki kebiasaan buruk, memiliki sifat yang negatif, memiliki mungkin jiwa yang negatif seperti itu. Tapi di sini walaupun kalian memiliki hal-hal yang negatif di dalam dirinya kalian, di mana kita semua memiliki hal yang negatif, tapi kalian punya aspek yang positif. Kalian masih punya segi positifnya. Jadi bilang kepada dirinya kalian, saya tahu saya memiliki kekurangan, tapi saya juga tahu bahwa saya memiliki kelebihan. Seperti itu. Oke? I am grounded and centered. Dan kalian juga bilang di sini, diingatkan bahwa kalian mungkin perlu menggrounding dirinya kalian, perlu mengkoneksi energinya kalian dengan alam semesta, dan fokus dengan apa yang ada saat ini, apa yang ada di depannya kalian. Jadi bilang, saya sangat terkoneksi dengan alam semesta. Energi saya sangat terkoneksi dengan alam semesta. Seperti itu. Dan saya sangat fokus dengan apa yang ada saat ini. Saya sangat fokus dengan apa yang ada saat ini. I breathe in clarity and exhale stress. Dan kalian juga disuruh di sini, di saat kalian tarik napas, bilang bahwa saya membawa sesuatu yang, atau saya memasukkan sesuatu yang positif ke dalam tubuh saya, dan saya akan melepaskan hal-hal yang negatif dari tubuh saya. Oke? Jadi bilang hal itu juga berkali-kali. Mari kita lihat pesan buat Pisces untuk saat ini. Pesan buat Pisces. Oke, di sini kalian memiliki, oke. Orang ini bilang, saya sering memandangi foto-fotonya kamu. Kamu sangat cantik sekali, dia bilang. Atau cakep kalau Pisces, kalian cowok di sini. Trust me, I will reach out to you soon. Dia bilang, percayalah kepada saya akan menghubungi kamu secepatnya. Oke, dan dia juga bilang di sini, kamu selalu ada di dalam hatinya saya, dan saya akan setia terhadap kamu. Walaupun saat ini dia belum bisa seperti ini, mungkin suatu hari nanti. Dan dia juga bilang di sini, kamu memenuhi atau kamu memberikan harapan di dalam hidupnya saya untuk masa depan saya. Dan saya sangat bangga memiliki kamu di sampingnya saya. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu Pisces fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Pisces fokuskan untuk saat ini. Rebirth.
reinvent yourself. Oke. Kalian disuruh untuk membuat realitas baru di dalam hidupnya kalian. Jadi jangan menggunakan pola pikiran lama, jangan menggunakan energi lama. Sudah waktunya buat kalian untuk membentuk dirinya kalian dengan jiwa yang baru, dengan energi yang baru, dengan prinsip yang baru dan sebagainya. Anger. Mungkin Pisces kalian memiliki amarah yang kalian pendam di sini. Sudah waktunya buat kalian untuk mengeluarkan rasa amarah itu dan dalami kenapa saya orangnya pemarah. Kenapa saya cepat marah? Apakah ada sesuatu yang membuat saya menjadi orang yang pemarah? Karena waktu kita lahir dulu, kita sangat innocent. Kita sangat pure, kita sangat murni, kita sangat suci, kita tidak tahu yang namanya marah, kita tidak tahu yang namanya cemburu dan sebagainya. Kembali energinya kalian seperti waktu kalian masih kecil. Oke? Jadi ada sesuatu, biasanya orang yang memiliki sifat pemarah, ada sesuatu yang membuat kita menjadi orang yang seperti ini. Apakah orang tuanya kita, temannya kita, ada memori lama, ada trauma lama yang perlu kita lepaskan. Kalau kita masih menjadi orang yang pemarah, dalami kembali, oke? Kalian disuruh di sini gunakan rasa amarah kalian untuk hal yang positif. Prosperity, oke? Jadi Pisces, sepertinya kalian akan mendapatkan suatu hadiah di sini, mungkin berbentuk uang, ataukah gajinya kalian mungkin akan meningkat di sini. Dan kalian disuruh untuk, atau hadiah apapun di sini. Kalau kalian mendapatkan kenaikan gaji misalnya, atau mendapat hadiah berupa uang, kalian disuruh untuk gunakan uang ini sebaik mungkin. Adventure. Dare to do things differently. Manifest your travel dreams. Move to new location. Move to new location buat Pisces kalau kalian ingin pindah tempat baru. Mungkin tempat baru ini jauh lebih bagus buat kalian. Ada Aurora Borealis di ini. Mungkin ada Pisces perlu pindah ke Alaska. Di Alaska kita bisa melihat Aurora Borealis, gambaran warna langit yang berwarna-warni, namanya itu, namanya Aurora Borealis. Oke, di sini entah ada orang yang di sini mau pindah ke Alaska. Mungkin ada penonton di sini yang tinggal di Alaska, silahkan komen. Atau ada penonton yang pernah pergi ke Alaska, silahkan komen. Oke. Dan di sini seperti tadi Pisces, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk mencoba hal-hal baru. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.